Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan mencoba unboxing iPhone 12, tapi ini versi resmi ya, versi iBox, versi TAM yang ternyata harganya jauh lebih murah kalau kita bandingkan dengan pertama kali saya beli di Apple Singapura. Nah, gosipnya atau rumornya iPhone 12 yang versi resmi, versi iBox, versi Indonesia pokoknya itu tidak ada 5G-nya. Jadi saya kemarin baca berita di Kompas kalau nggak salah, nanti akan saya munculkan artikelnya, katanya nggak 5G. Dan tadi saya cek di websitenya iBox, kalau saya lihat di beberapa selling point-nya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan website resmi iBox ya, iBox.co.id. Nah di sini kalau kalian lihat di bagian mempercepat unduhan Anda ini ya, ini kan dia nggak 5G ya, LTE hingga 2 gigabit per second. Jadi apakah bagian admin iBox ini lupa untuk update atau gimana? Jadi langsung aja kita buktikan apakah versi iBox ini udah support 5G ready. Dan di sini saya ada dua iPhone 12 merah, ini 12 biasa dan ini 12 Pro yang gold. Kita unboxing satu aja lah ya, karena kalau udah dibuka itu biasanya harganya bakalan turun. Jadi kita buka yang iPhone 12 Pro Gold ini. Dan kalau kalian pengen tahu gimana caranya buka biar green pill-nya ini nggak rusak, saya kasih tahu ya. Jadi dibuka sedikit seperti ini, kemudian ini dibuka, sets. Nah, kemudian kalian dorong ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi kan green pill-nya nggak rusak. Jadi kalau misalkan di unboxing dan kemudian dijual lagi, itu harganya masih bagus gitu. Pintar kan ya? Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk iPhone 12 Pro. Ini saya beli yang varian Gold ya, 128 GB dengan harganya itu 18.500.000. Dulu saya awal-awal beli itu sekitar 23 juta sekian. Jadi selisihnya banyak banget gitu loh. Jadi versi iBox ini apakah ada perbedaan? Coba kita lihat. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini versi resmi ya, ada nama pengimportnya PT Era Jaya. Nah, kalau misalkan kalian main saham, Era Jaya itu kode sahamnya ERAA. Kok jadi ke saham ya? Nah, ini yang gold. Jadi sekarang langsung aja kita buka di dalam paket pembeliannya. Wih, saya tetap masih suka ya. Yang varian gold ini menurut saya paling bagus sih di antara iPhone 12 Pro series. Kalau orang-orang suka Pacific Blue, saya suka gold. Karena kalau kalian lihat di pinggirannya ini, kayak goldnya itu bener-bener warna gold gitu. Dia kuningnya nggak terlalu vivid, nggak terlalu pudar juga. Jadi goldnya bener-bener seperti perhiasan. Dan kalau tampak belakang, bagian lidar sensornya ini juga terlihat lebih kontras. Kalau yang Pacific Blue, lidar sensornya itu kayak blending sama casingnya. Oke, jadi sekarang ini untuk di dalam paket pembeliannya ada konektor Lightning to Type-C. Kemudian ini nggak usah dibahas karena udah pernah kita bahas. Karena yang saya penasaran sekarang adalah apakah dia 5G ready. Karena kalau dari segi harga selisihnya lumayan jauh banget gitu. Jadi untuk orang-orang yang punya iPhone pertama kali, termasuk saya juga, itu ruginya gila banyak. Nah, kalau kita lihat ya, di website resminya Apple Singapura tempat saya beli yang varian 128 itu 1.649 dolar Singapura. Sekarang langsung aja kita cek berapa harganya kalau dirupiahkan. Dan harganya menjadi 17.568.000. Itu harga resmi Apple Singapura ya. Kalau kesini itu ongkirnya kemarin 70 dolar, kemudian pajaknya 3.300.000, jadi total itu hampir 23 juta pokoknya. Nah, kalau kalian beli di iBox cuma 18.500.000. Dan sekarang langsung aja kita coba cek apakah 5G ready atau enggak. Dan di sini sudah ada dua iPhone ya. Jadi iPhone 11 Pro Max yang memang dia belum support 5G, dan 12 Pro versi iBox yang rumornya nggak pakai 5G. Jadi dia lebih murah. Oke, sekarang langsung aja kita coba lihat. Nah, ini ya, kalau kalian lihat kan di bagian websitenya iBox, ini kan LTE ya, hingga 2 gigabit per second. Dan cara ngeceknya gampang banget, kita tinggal ke AIDA. Nah, di AIDA ini kan ada bagian untuk network ya. Kalau misalkan saya back, kemudian network. Untuk iPhone 11 Pro Max dia ada di GSM, UMTS, SDPA, kemudian ada LTE di situ. Nah, dia nggak ada 5G-nya. Jadi dia nggak support 5G. Sementara untuk iPhone yang 12 Pro ini, kalau misalkan kita cek di AIDA juga, apakah kalian udah siap ya? Bagian di network, kemudian capabilities. Nah, dia ada CDMA, UMTS, XDPA, LTE, dan juga
Jadi artinya rumor yang beredar kalau misalkan versi iPhone 12 iBox resmi itu nggak 5G, salah ya, nggak bener, udah 5G. Dan mungkin untuk adminnya iBox di bagian website yang bagian LTE itu harus diganti 5G juga ya, karena kalau kalian lihat di websitenya iBox memang tidak digembar-gemborkan kalau dia udah 5G gitu. Tapi kalau saya lihat dari AIDA ini aja dia udah 5G sih, udah support 5G. Cuman kalau misalkan kita mau ngetes pakai kartu agak susah juga karena setahu saya kayaknya Telkomsel yang udah mencoba 5G duluan itu pun masih tahap mencoba trial, jadi belum dijual secara bebas untuk 5G. Jadi untuk ngeceknya cara paling gampangnya ya lewat AIDA ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing iPhone 12 Pro versi iBox, versi resmi yang harga SRP-nya itu 18.500.000. Saya dulu beli sekitar 23 juta. Jadi memang kalau misal versi Apple Singapura ya, tadi kita lihat sama-sama rate-nya itu kalau dijumlahkan ke rupiah jadinya 17.500.000. Lebih murah 1 juta dengan versi iBox sebenarnya. iBox 18.500.000. Tapi kita orang Indonesia yang beli dari Apple Singapura tentu ada pajak. Kalau nggak salah 3.300.000 saya dulu, kemudian juga ada ongkir $70 ya, kita anggap aja 700.000 dan totalnya itu menjadi 22 atau 23 juta lah, selisihnya sekitar segitu. Jadi lebih mahal. Cuman ya resikonya orang pengen dapet apapun yang pertama kali. Contohnya aja PS5 retailnya 7 juta, yang versi disc itu 8 juta. Kalau kalian tahu awal-awal dulu banyak yang jual 15 sampai 18 juta. Ya namanya orang yang pengen punya awal itu pasti harganya naik. Jadi yang udah beli versi nggak resmi ya nggak usah nyesel ya, karena memang selisihnya jauh. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.